Di antara hamparan biru laut hingga gugusan pegunungan, Sulawesi senantiasa menampakkan wajah yang eksotis dan penuh kejutan. Ini bisa sampai puluhan orang bahkan yang narik. Dari selatan, tempat laut dan budaya Bugis, hingga ke utara, tempat gunung berapi dan hutan tropis berpadu. Inilah petualangan saya di Sulawesi, satu pulau dengan 1000 cerita. Coba Pak angkat Pak, saya nggak kuat diangkat. Ini dia raja terakhir kita. Saya baru lihat umbi-umbian sebesar ini, lihat dong. Ratusan. Wah, saya baru pertama kali jaring ikan dan dapatnya sebanyak ini. Ini banyak banget. Mungkin ada ratusan tuh kata Bapak. Orang Bugis terkenal sebagai penjelajah samudra andal. Mereka juga punya kapal layar yang tersohor, yaitu Pinisi, yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Perahu Pinisi bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Tanah Beru, tapi juga Sulawesi Selatan. Bayangin aja tahun 2017, perahu Pinisi masuk ke dalam UNESCO sebagai warisan tak benda. Dan sekarang dengan senang hati saya ikut berlayar di kapal yang begitu megahnya, begitu besarnya. Semua layar sudah dikembangkan, tinggal berangkat. Ikuti jejak saya, jajak petualang. Perahu Pinisi membuktikan bahwa nenek moyang kita seorang pelaut yang tangguh. Terlihat dari bentuk perahu yang gagah sehingga dapat mengarungi luas samudra. Awalnya, layar perahu Pinisi sangat berperan sebagai pendorong laju perahu. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, saat ini perahu Pinisi menggunakan mesin dan layarnya berperan sebagai tenaga cadangan. Kesempatan istimewa buat saya bisa berlayar menggunakan perahu Pinisi. Sebuah pengalaman yang tak akan saya lupakan. Hari ini saya benar-benar udah nggak bisa berkata apa-apa lagi karena udah seneng terus lihat pemandangan sunset yang begitu indahnya, luar biasa. Salah satu sentra pembuatan perahu Pinisi terletak di Kampung Tanah Beru, Bulukumba. Mayoritas masyarakat di sini bermata pencaharian sebagai pembuat perahu Pinisi. Di depan saya adalah bagian yang paling utama dari tahap pembuatan kapal Pinisi. Jadi ini adalah bagian lunas, kalau yang di bawahnya ini adalah bodobol. Fungsinya sebenarnya ini untuk menopang berat dari kapal itu sendiri. Pembuatan kapal Pinisi ini memang melalui proses yang panjang. Biasanya dibutuhkan waktu hingga bertahun-tahun untuk menyelesaikan satu kapal hingga siap berlayar. Ini dia momen yang saya tunggu-tunggu, yaitu anyorong lopi atau menarik perahu untuk pertama kalinya ke laut. Dan ini masyarakatnya ramai banget. Ini bisa sampai puluhan orang bahkan yang narik. Bapak suaranya habis Bapak. Bapak teriak-teriak suaranya sampai serak-serak. Itu artinya sebenarnya sebagai aba-aba dan juga doa supaya perahunya tetap jalan lurus ke sana. Jadi lebih mudah.
peluncuran kapal pinisi memang tidak langsung semuanya masuk ke laut, tapi hanya bagian depannya saja. Jika udah mengenai air laut, tuh seperti di depan itu, berarti ritualnya sudah selesai. Jadi ini adalah tahap terakhir untuk proses pembuatan dari kapal pinisi, yaitu untuk mendirikan tiang. Kalau yang di atas itu harus lebih rendah dibandingkan yang di depan. Yang di depan itu harus lebih tinggi. Nah, ini makanya sekitar 12 meter. Kalau yang di atas itu 8 meter. Dan di samping saya ini adalah contoh pinisi yang memang sudah bisa dipakai, sudah bagus, sudah rapi, tinggal jalan aja. Harapan saya sih semoga saja ke depannya pembuatan kapal pinisi ini tetap dilirik oleh wisatawan bahkan dunia. Petualangan saya berlanjut ke Muna, Sulawesi Tenggara. Saya akan mencari siput air tawar bersama ibu-ibu di sini. Tradisi turun-temurun di Desa Wakobalu Agung, Kabangka, Sulawesi Tenggara. Banyaknya eceng gondok dan lumut yang menjadi makanan hewan bercangkang ini membuat populasi siput melimpah. Ini saya lagi sama masyarakat Wakobalu Agung. Nah, ini lagi mencari sumber protein di sungai ini. Carinya itu siput air tawar. Kalau di sini namanya apa, Mama? Bokoeo. Sebutan untuk siput di sini merupakan jenis dari siput gondang. Cangkang besar menjadi ciri khasnya. Dapat. Mama, ini bukan? Itu ya. Ini anaknya, biasanya mama dapetnya yang gede tuh. Nah, siput-siput ini tuh biasanya memang hidupnya di sungai seperti ini dan bawahnya berlumpur, karena kalau misalnya berarus dan terlalu bersih, dia tidak mau diam. Ini dapat. Di mana itu, di bawah? Di bawah. Ya, dapat. Mana? Nah, ini. Curang. Ini saya agak bete dikit soalnya mamanya dari tadi dapet mulu. Siang hari, siput aktif mencari makan, sehingga lebih mudah ditemukan. Satu keranjang. Alhamdulillah. Aduh, bukan karena memang bawahnya lumpur jadi agak-agak licin jalannya. Siput air tawar termasuk bahan makanan spesial bagi masyarakat Wakobalu Agung. Baik untuk hidangan utama atau sebagai camilan. Jadi sekarang saya lagi masak masakan tradisi khas Muna. Ini namanya kagule ya, Mama? Kagule. Nah, ini bumbu-bumbunya ada di sini, mau buat santan, ada garam, ada bawang merah tadi. Terus nah, ini yang khasnya banget di sini adalah namanya Kawe. Nah, itu tuh agak-agak susah tuh disebutnya. Terus sama Kelapa ada goreng. Nah, kelapa goreng. Ada daun kedondong, ada serai. Siput-siput air tawar direbus sampai daging tak lagi rekat ke cangkang. Terus nanti dipisahin dari kotoran-kotorannya, baru nanti dimasak lagi untuk diproses lagi. Masih panjang, sebenarnya udah lapar. Sebelum menikmati siput air tawar, isi perut wajib dipotong untuk dibuang kotorannya. Selain tidak enak, isi perut siput dapat menimbulkan efek samping. Nah, yang dibuang jadi ini nih,
yang hijau-hijau itu kotorannya. Bukan. Kalau misalnya itu kemakan, Bisa menimbulkan bisul. bisul. Nggak mau kan bisulan? Jadi harus dibuang. Korem itu kok, Bang. Mana? Coba Mama lihat. Nah nih, Ini yang dibuang. nih yang harus dibuang. Kendi diyakini dapat memberi rasa khas yang akan meresap ke daging siput. Aromanya sungguh menggugah selera. Gimana aku? Rasanya enak banget. Rasa si daging siputnya ini kayak ampela ayam dicampur kuahnya. Kuahnya itu rasa kelapa bakar apa tadi? Kobe. Kelapa goreng. Kelapa goreng, kobe itu Kobe. rasa banget sama santannya. Beruntung sekali, saya bisa menikmati olahan khas dari Muna, Sulawesi Tenggara. Sederhana, tapi terasa nikmat karena disantap bersama-sama. Oh, coba Pak angkat Pak. Saya nggak kuat nih. Dari satu pohon aja kita bisa, kayaknya bisa untuk 10 orang ya Mama ya. Saya baru pertama kali jaring ikan dan dapatnya sebanyak ini. Banyak banget.